Pati Sudewo mundur di respon DPRD lewat pembentukan pansus. Lalu bagaimana prosesnya? Walau Bupati Pati Sudewo sudah menegaskan tidak akan mundur. Kita akan ulas bersama di pagi hari ini bersama dengan Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring sudah ada Teguh Bandang Waluya yang merupakan juga anggota DPRD Pati dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Teguh. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Kompas TV. Oke, kemudian juga di Studio Orange Kompas TV sudah hadir pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Adis, Pak Teguh, pemirsa semua. Iya, saya akan bertanya dulu kepada Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Pak Teguh, yang juga merupakan anggota DPRD Pati dari fraksi PDI Perjuangan. Ini kita ingin meluruskan dulu kebijakan kenaikan pajak 250% yang kala itu diterbitkan oleh Bupati ini kan bentuknya dalam peraturan Bupati ya, berarti ya kala itu diterbitkan pada tanggal 18 Mei kalau tidak salah, 18 Mei 2025 pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan aturan soal kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Nah, dari peraturan Bupati tersebut yang diterbitkan 18 Mei 2025, DPRD Pati sendiri apakah mengetahui dan juga menyetujui soal peraturan Bupati itu? Baik Mbak, berdasarkan Perda kami 2024, itu Perda yang kami buat, dasar itu yang membuat Pak Bupati menyimpulkan membuat Perbub. Sehingga Perbub itu dibuat Pak Bupati di bulan Mei 2025. Di posisi itu pembahasan Perbub kan kami tidak tahu. Ujuk-ujuk kami juga langsung diberi surat tembusan lewat pimpinan kami terkait dengan kenaikan pajak 250%. Jadi tidak ada gitu, komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu sebelum penerbitan itu dari Bupati Pati ke DPRD? Tidak ada Mbak, tidak ada. Adanya sudah jadi kami dikasih surat tembusan Mbak. Oke. Setelah itu apakah ada sejumlah penolakan atau segala macamnya dari fraksi DPRD, dari DPRD sendiri, dari DPRD Pati khususnya dari fraksi PDI Perjuangan? Kami justru saat itu berbondong-bondong dikumpulkan oleh pimpinan kami, ketua DPR kami di ruangan beliau, ada surat seperti ini bagaimana gitu. Terus kebetulan juga siang itu ada rapat paripurna dan Pak Ketua secara langsung, Ketua DPR kami secara langsung menyampaikan bahwa ini nanti jadi gejolak Pak Bupati gitu. Tetapi entah apalah alasan Pak Bupati tetap berlanjut saat itu. Jadi tidak ada pembahasan lagi. Jadi kami sudah ingatkan secara lisan lewat Ketua DPR kami saat itu Mbak. Oke, jadi sudah diingatkan secara lisan pada saat itu. Tapi tidak ada tanggapan dan tidak ada respon? Kata Pak Bupati saat itu sudah dibahas dengan para tokoh masyarakat dan teman-teman Kades, bilangnya begitu. Karena saat itu ada pertemuan camat-camat se-Kabupaten Pati, ada beberapa Kades juga yang diundang. Terus tiba-tiba beliau langsung diwawancarai dan menyampaikan kalau kenaikan 250%. Kami awalnya tahunya lewat media sosial Mbak. Setelah itu beberapa hari langsung surat muncul. Dan surat itu tembusannya ke DPRD lewat pimpinan DPR kami, Mbak. Oke, jadi itulah kronologi awal mula kemudian kenapa sampai ada kebijakan kenaikan hingga 250% walaupun memang sudah dibatalkan ya Pak Teguh ya. Iya, Mbak. Oke, itu 18 Mei 2025 berarti tidak ada konsultasi, tidak ada komunikasi lebih dulu dari Bupati kepada DPRD, begitu ya? Baik Mbak, betul Mbak. Oke, nah ini kan kemudian aksi unjuk rasa dilakukan, pecahlah di tanggal kemarin di tanggal 13 Agustus 2025 begitu ya. Karena kemudian situasi dan juga kondisi semakin tidak kondusif, akhirnya DPRD melakukan rapat secara tiba-tiba atau seperti apa awalnya? Baik Mbak, kronologisnya kami
teman-teman DPR jam 9 pagi sudah di kantor DPR. Karena kami tahu nanti rakyat pasti pengen ketemu dengan kita, rakyat pasti nanti pengen komunikasi dengan kita. Tetapi jam 11 lebih sedikit, Mbak, itu masa tiba-tiba masuk ke DPR tanpa diduga, Mbak. Kami kaget saat itu, Mbak. Kami sedang ngobrol sama teman-teman beberapa fraksi, kami kaget. Pintu ruangan kami didobrak, kami ditarik, didorong-dorong sama massa untuk masuk ke paripurna, Mbak. Seperti itu, Mbak. Awalnya terjadinya paripurna, Mbak. Sehingga tidak ada sekretariat dewan itu mempersiapkan absen, mempersiapkan undangan, tidak ada, Mbak. Kami tidak ada persiapan sama sekali, Mbak. Kami tiba-tiba gedung kami sudah dikepung, Mbak. Sudah dikepung, kami ruangan kayak di sweeping gitu loh, Mbak. Kami ditarik oleh warga, disuruh duduk di ruang paripurna, kami harus paripurna saat itu juga, Mbak. Dan akhirnya semua datang dan quorum di rapat paripurna tersebut? Baik, Mbak, menurut catatan yang kami lihat dan kami terima dan langsung fisiknya dihitung secara langsung, bahkan yang absen fisik itu malah masyarakat, Mbak. PDI ada berapa berdiri, Gerindra ada berapa yang berdiri, Demokrat ada berapa, PKS ada berapa, itu semua kami di absen, Mbak. Dari 50 anggota DPR di Pati, 42 yang hadir, Mbak. Jadi menurut catatan dari Sekwan, itu sudah memenuhi quorum, Mbak. Oke, berarti juga termasuk partai yang mengusung dari Bupati Sudewo juga setuju dalam rapat paripurna tersebut? 3 partai yang mengusung Pak Sudewo juga ikut juga, karena kebetulan setelah kita quorum, kita diminta paripurna, ditungguin masyarakat, Mbak. Kita nggak bisa bergerak, kita ke toilet aja, kami harus dikawal sama warga, Mbak. Ke toilet aja kami harus dikawal, nggak boleh pulang, nggak boleh keluar sebelum paripurna selesai. Sehingga atas usul Pak Ketua saat itu, kita rapat paripurna pembuat perubahan jadwal dulu, Mbak. Karena kami DPR ini kan sudah jadwalnya 1 bulan nih. Kami harus rubah jadwal karena hari ini tidak ada rapat paripurna. Kita sepakati karena keputusan tertinggi di paripurna, sehingga ada perubahan jadwal dulu, Mbak. Oke, jadi apa yang kemudian melatar belakangi akhirnya DPRD ini membentuk pansus ini? Apakah memang karena desakan warga Pati yang sudah dalam tanda kutip menduduki kantor DPRD Pati Jawa Tengah dan sampai akhirnya 42 orang ini quorum begitu akhirnya membentuk pansus, atau seperti apa sebenarnya desakannya? Baik, Mbak. Kami tidak hanya desakan, Mbak, tapi memang ini panggilan hati juga, Mbak. Kenapa panggilan hati? Kami bicara panggilan hati, kami pagi aja sudah pada ke kantor, Mbak. Pagi kami sudah tidak ke kantor, padahal kami tidak ada agenda kegiatan hari ini. Kami masih tetap menduduki DPR karena ini panggilan hati, Mbak. Oke, jadi jadi ini merupakan panggilan hati anggota DPRD untuk membentuk pansus. Walaupun memang kalau tidak ada desakan sampai diduduki oleh warga, apakah pansus akan tetap dibuat kala itu kemarin? Baik, Mbak. Kami juga melihat situasi dan kondisi karena kami mendapat selebaran informasi bahwa pendemo pengen DPR untuk ikut demo di lapangan langsung dan ikut mendengarkan apa jawaban Bupati saat itu, sehingga memang kami ikut serta dalam persiapan untuk ikut teman-teman masyarakat untuk ngajak demo. Tetapi ini berubah rutenya. Sebelum kami turun ikut bergabung demo, kami sudah didatangi masyarakat itu luar biasa, sampai kami di dalam ruang paripurna mata kami itu sakit, Mbak, karena gas air mata sudah masuk ke ruangan kami saat itu, depan ruangan kami, Mbak. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, ketika masyarakat Pati tidak menduduki kantor DPRD Pati, apakah seluruh anggota DPRD, termasuk juga pimpinan Anda DPRD, tetap akan membentuk pansus ini? Di dalam pembahasan 2 hari terakhir itu, Mbak, kami sudah ada pertemuan beberapa ketua-ketua fraksi. Kami sudah menyampaikan sampai ke sana. Ini nanti kalau terjadi terjadi masa yang begitu banyaknya, kita harus bagi chaos, bagaimana cara kita mengatasinya, cara kita meredam suasana, sekaligus ada inisiator, Mbak.
inisiator dari beberapa fraksi, memang Pak kita harus ambil tindakan tegas ini, jangan sampai nanti masyarakat kecewa dengan kita. Itu sudah kami bahas 3 hari yang lalu Mbak, dengan pimpinan dan semua ketua fraksi Mbak. Oke, dan akhirnya terlaksanalah rapat paripurna untuk membentuk pansus ini ya, hak angket. Iya Mbak, izin Mbak menyampaikan paripurna perubahan jadwal. Setelah paripurna perubahan jadwal kan kami paripurna kembali Mbak. Oke. Paripurna kembali terkait hak angket, sehingga kami kaget ternyata di semua fraksi sudah mempunyai catatan-catatan tentang kebijakan Pak Bupati yang perlu ditanyakan dalam hak angket. Berarti teman-teman itu sudah siap Mbak, sudah menyiapkan semuanya. Oke, jadi dan itu semua fraksi Mbak, tidak hanya 1, 2, bahkan Partai Gerindra itu sudah juga mempunyai catatan sendiri gitu. Oke, nanti juga saya akan tanyakan juga ke Pak Teguh begitu ya, apa sebenarnya catatan dari PDI Perjuangan, apakah juga sudah punya catatan soal bagaimana kebijakan dari sang Bupati ini, Bupati Sudewo. Tapi saya ingin bergeser dulu ke Mas Agung Baskoro. Mas Agung, dari penjelasan anggota DPRD yang merupakan juga ketua Pansus begitu ya, sangat memprihatinkan kalau menurut saya, agak sedikit miris begitu ya, bukan agak lagi, miris sekali begitu ya dengan apa yang terjadi di Pati ini. Kebijakan sang Bupati Sudewo 250% kenaikan pajak ini peraturan Bupati, sempat juga tidak ada komunikasi kepada DPRD begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda baca dari sini? Ya, pertama komunikasi di level publik berjalan searah Mbak Adis. Komunikasi di level publik berjalan secara searah, artinya ini kebijakan sepihak dari Bupati untuk menetapkan apakah itu soal BB 250% naik, soal pengisian jabatan di Direktur Rumah Sakit Daerah dan seterusnya dan ini akumulasi akhirnya. Karena selama ini merasa cukup aja dia komunikasi sepihak, kebijakan dibuat, beres semacam itu. Sayangnya ini akhirnya menjadi bom waktu. Nah, saya juga menyoroti peran DPRD di sini. Dengan beragam kebijakan tidak populis itu hadir, di mana fungsi kedewanan, fungsi-fungsi pengawasannya, sehingga meledak kemarin sampai Pak Teguh sama teman-teman akhirnya dirongrong ke toilet aja dikawal dan seterusnya. Itu kan sudah presiden yang buruk ya, semacam itu. Jadi saya menyoroti fungsi kedewanan di sana, kenapa baru sekarang itu semua ya terakselerasi secara eksponensial sehingga terbentuk pansus pemakzulan, hak angket dan seterusnya. Kalau misalkan masa tidak menduduki dewan misalkan, apakah bisa semacam ini seperti itu? Nah, iya, itu tadi pertanyaan saya. Dari Mei sampai Agustus itu ada waktu yang cukup lama, hampir 3 bulan semacam itu. Nah, fungsi kedewanan ini ke depan harus dioptimalkan Pak Teguh, karena ini bisa menjadi bom waktu. Saya khawatir begini, kalau di Pati saja misalkan tidak beres, ini bisa menjalar Mbak Adis. Kenapa? Karena kan soal PBB ini ternyata ada di banyak tempat, ya, di Jombang saya lihat, di Cirebon, kemudian di tempat-tempat di Bone juga semacam itu. Jadi Pati ini akan jadi presiden bagi bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi juga buat nasional semacam itu. Apakah fungsi kedewanan kita di level daerah itu sudah berjalan optimal atau belum? Nah, jangan sampai kita hanya melihat Pak Sudewo yang memang dia seperti itu, tapi dewan ini tanggung jawabnya di mana? Khususnya partai-partai pengusung dan partai-partai yang tidak mengusung semacam itu. Karena buat saya Pak Sudewo ini kan hanya didukung dalam tanda petik 36% ya Pak Teguh ya, total fungsinya. Cukup berani saya bilang, bukan koalisi mayoritas di parlemen tapi berani buat kebijakan-kebijakan tidak populis. Nah, ini kontrolnya di mana gitu. Nah, saya menyoroti di situ supaya apa? Supaya kita objektif juga. Bahwa ini bukan salah satu eksekutif saja, legislatif punya peranan. Akhirnya publik karena tidak masuk aspirasinya ke eksekutif dan legislatif, demo tumpah ruah di jalan, kekacauan, kredit dan semacam yang kita lihat kemarin. Nah, seperti itu. Dan ke depan harapannya DPRD lebih sensitif, lebih progresif supaya apa? Masa tidak perlu tumpah ruah ke jalan, tidak perlu ada yang luka-luka, tidak perlu ada ya pemerintahan yang tidak berjalan maksimal akhirnya semacam itu. Karena kan concernnya hari ini ekonomi di sana dan di beberapa tempat juga lagi turun Mbak Adi seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini adalah partai pendukung dari dari Sudewo ya, Bupati Sudewo begitu ya. Kita lihat dulu, ini dia partai pendukung Bupati Sudewo, ini ada Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia, Gelora, kemudian ada PKN dan juga Perindo begitu ya. Kalau kita lihat ada 5, ada juga partai pengusungnya. Nah, ini partai pengusungnya ini ada Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem. Tadi disebutkan oleh Pak Teguh, bahkan dari Partai Gerindra pun sudah memiliki catatan sebenarnya. Betul. Apa kebijakan-kebijakan yang dirasa kok ya nggak pro rakyat begitu. Nah,
Apa yang bisa dibaca dari sini? Partai pengusungnya dari Partai Gerindra juga bahkan mendukung adanya hak angket pembentukan pansus ini gitu ya. Walaupun kita tahu PDI Perjuangan masih menguasai Pati. Betul. Jadi kepemimpinan Pak Bupati, maaf ini buruk sekali Mbak Adi. Sampai partai koalisi pendukungnya pun memberikan catatan. Ini kan mestinya tidak terjadi ya. Buruknya itu ditambah dengan komunikasi beliau yang sangat buruk sekali. Ketika kemarin ada soal mau demo, ya sudah 5.000 saya berani, 50.000 apalagi. Itu menantang? Ya menantang, dan itu ya buat saya nggak populis. Dia sudah buat kebijakan nggak populis, terus komunikasinya seperti itu. Yang terjadi masyarakat marah sekali. Wajar gitu. Jadi ini hanya efek samping dari komunikasi yang buruk, leadership yang nggak baik. Bukan hanya di level publik ya, di level elit juga nggak, Pak Teguh dan teman-teman nggak diajak semacam itu. Ini kan problematik. Padahal beliau bukan pemilik koalisi mayoritas di DPR, seberani itu. Berarti kan saya melihat memang perlu ada peringatan tegas dan jelas, apakah lewat pansus pemakzulan, apakah lewat pemerintah pusat juga semacam itu, supaya apa? Pemerintah pusat juga nggak boleh lepas tangan ataupun cuci tangan. Udah, ini urusan daerah, nggak bisa. Mendagri bisa apa nih? Kita nunggu Kemendagri bisa melakukan apa untuk memastikan masyarakat pasti bisa tenang. Tidak lagi ya turun ke jalan, tumpah ruah, dan akhirnya mengganggu pemerintahan seperti itu. Ini sangat disayangkan kondisi ya, yang terjadi di Pati kemarin 13 Agustus. Bahkan warga Pati pun sampai menduduki kantor DPRD, mendesak agar DPRD melakukan pembentukan pansus begitu ya, rapat paripurna pembentukan pansus dan juga hak angket soal pemakzulan dari Bupati ini. Saya ke Pak Teguh. Jadi Anda sebagai ketua pansus, poin pentingnya apa pada saat rapat paripurna kemarin? Poinnya ini apakah memang pemakzulan, hak angket? Karena juga ada beredar kabar poinnya tuh sebenarnya hanya RSUD, kasus RSUD. Nah, kita luruskan di sini, Pak Teguh. Seperti apa? Baik Mbak, kami hari ini belum bisa menyampaikan Pak Sudewo bersalah dan tidak. Karena kan kami baru berproses, mulai hari ini kami baru rapat pansus Mbak. Tetapi di pembahasan nanti ada 12 item Mbak, 12 item. Ada 12 item? Betul Mbak, ada 12 item yang diusulkan teman-teman fraksi sendiri. Dari 7 fraksi itu salah satunya RSUD. Yang kedua, penurunan jabatan dari eselon 2 diturunkan jadi staf Mbak. Itu ada. Terus yang ketiga, mutasi jabatan. Mutasi jabatan itu kalau kami tidak salah baca, tidak salah bahas kemarin, 6 bulan setelah beliau dilantik atau 6 bulan sebelum diberhentikan, kepala daerah tidak bisa memutasi. Nah, ini mutasinya sangat luar biasa. Oke, itu kan yang soal RSUD. Ya, RSUD. Ada lagi Mbak, mutasi, double jabatan. Double jabatan ini banyak sekali Mbak, dirangkap-rangkap oleh camat-camat itu. Dan misal contohnya, PLT Kasatpol PP pas marah-marah cewek itu langsung malam harinya diganti begitu saja, ganti orang gitu saja Mbak. Kami tidak tahu prosesnya, ujuk-ujuk langsung digonta-ganti gitu aja. Kayak sandal jepit gitu aja Mbak. Oke, termasuk juga soal poin pemakzulan. Ini direspon DPRD atau enggak pemakzulan Pak Bupati ini, Bupati Sudewo, Bupati Pati? Direspon, sehingga kami membuat pansus ini Mbak. Oke. Kami merespon sekali, bahkan kami meminta masyarakat silakan datang ke DPR, yang penting tertib. Kami akan rapatnya secara terbuka Mbak, biar masyarakat bisa tahu bahwa kita ini tidak ada yang main-main gitu Mbak. Sepakat. Jadi rapat ini dilakukan secara terbuka dan juga transparan, termasuk juga soal poin-poin pembahasan pansus Mbak. Ini. Betul Mbak, kami tidak ada yang kami tutup-tutupi. Justru dari 7 fraksi ada 15 anggota pansus. Kami biar rakyat bisa menilai fraksi mana yang betul memperjuangkan aspirasi rakyat, fraksi mana yang gasnya setengah-setengah, fraksi mana yang nanti kena angin yang kencang Mbak, begitu Mbak. Ada juga jangan sampai malah mati angin lah ya. Iya Mbak, siap. Oke, Pak Teguh, soal mekanisme pansus ini, soal hak angket termasuk juga soal pemakzulan ini, nanti mekanismenya seperti apa dilakukan oleh DPRD? Tapi jangan dijawab dulu Pak Teguh, nanti kita akan temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kekisruhan yang terjadi di Kabupaten Pati kemarin pada tanggal 13 Agustus 2025. Aksi demo unjuk rasa untuk menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo yang dilakukan oleh warga Pati, Jawa Tengah. Saya masih membahasnya dengan Ketua Pansus begitu ya, yang kemudian direspon oleh DPRD dengan membentuk Pansus begitu untuk pemakzulan dari Bupati Pati Sudewo. Pak Teguh, saya ingin tanyakan nanti untuk soal Pansus ini, khususnya untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini, nanti mekanismenya akan seperti apa yang akan dilakukan oleh DPRD? Karena kan masing-masing fraksi juga tadi Anda menyebutkan sudah punya catatannya. Bagaimana ini? Baik Mbak, setelah rapat paripurna kemarin kita sudah dibentuk Pansus, kami diperintahkan langsung oleh Pak Ketua dan pimpinan DPR kami untuk kerja cepat karena masyarakat, rakyat Pati sudah menunggu kinerja kita. Sehingga kemarin sore langsung kita rapat Pansus, membuat perencanaan bagaimana dan apa langkah sebagai Pansus untuk membahas pembahasan Pansus. Nah, cara kami hari ini mungkin nanti kami sudah mulai nanti jam 10 pagi Mbak pembahasan rapat Pansus, dan kami sudah sampaikan kepada warga masyarakat boleh hadir di DPR karena DPR ini rumah rakyat. Silakan duduk yang sudah kami siapkan, silakan mendengarkan, tapi tidak boleh gaduh maupun rusuh. Monggo kami perbolehkan. Kami akan terbuka Mbak, dan kami akan panggil di semua misal materi satu. Nah, terkait misal ini terkait eselon, berarti semua yang terkait itu dan korbannya yang diturunkan harus kita undang semuanya Mbak, kita periksa semua satu persatu. Bahkan Pak Ketua menyampaikan jangankan sampai malam Mas, 24 jam kalian harus kerja karena kita ditunggu rakyat. Itu pesan dari pimpinan DPR kami Mbak. Oke, termasuk juga soal adanya usulan pemakzulan yang harus direspon DPRD, nanti akan seperti apa mekanismenya? Pemakzulan itu nanti kami rapat Pansus, kalau sudah terjalan 12 item sudah kita bahas semua, nanti kita sampaikan di paripurna. Setelah paripurna nanti kesimpulannya apa, nanti biar paripurna yang menentukan Mbak. Kami hanya menyampaikan Pansus bekerja ini kan membantu pimpinan untuk mendapatkan data atau mendapatkan berkas-berkas yang harus disampaikan ke paripurna Mbak. Oke, termasuk juga karena memang usulan pemakzulan ini muncul begitu ya, dan harus direspon oleh DPRD pastinya karena memang perpanjangan tangan rakyat begitu, rakyat Kabupaten Pati. Ini kan karena memang adanya kebijakan kenaikan pajak begitu ya, sehingga 250% yang kemudian yang terbaru dibatalkan begitu ya. Tapi kemudian Bupati Pati mengatakan kenapa harus menaikkan pajak hingga 250% karena untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, karena 14 tahun ini sudah tidak berubah, tidak ada kenaikan selama 14 tahun. Benar atau enggak sebenarnya? Izin meluruskan Mbak, 14 tahun itu tidak ada kenaikan, ini salah. Sebelumnya sudah ada kenaikan Bupati sebelumnya, tapi memang kenaikannya sedikit, hanya 20%. Sehingga rakyat juga memaklumi, dan itu pun kami biarpun itu perbu, kami diajak pembahasan Mbak. Diajak ngobrol sama Bupati, gimana ya, naik bagaimana ya. Pak Bupati jangan memberatkan masyarakat. Pak Bupati saat itu dikasih masukan bisa Mbak, Bupati yang lama itu. Tetapi izin Mbak, ini tidak hanya kaitan pajak yang sudah dibatalkan, ada permasalahan yang berat Mbak menurut kami. Bahkan ada camat itu mengancam warga, memberikan surat edaran, kalau tidak membayar pajak tidak akan dilayani di semua kegiatan yang ada di kecamatan. Mulai bikin KTP dan sebagainya, tidak mau melayani Mbak. Ini ada surat edarannya. Ini nanti kami sampai ke sana Mbak, biarpun ada itu surat edaran ya? Ada Mbak, ada Mbak, ada Mbak. Ada beberapa kecamatan yang sudah mengeluarkan surat itu Mbak. Dan Pak Camat sendiri tanda tangan resmi Mbak, tidak akan melayani. Nah ini yang menjadi nanti biarpun Perbup itu dicabut, tapi kami akan masuk ke dalamnya itu. Kenapa sampai seperti ini begitu Mbak?
Oke, ini sangat miris sekali, bahkan sampai ada surat edaran, nanti bisa ditunjukkan kepada kami kalau di lain kesempatan kita diskusi lagi. Siap, Mbak. Siap, Mbak. Kecamatan apa yang kemudian sudah mengeluarkan surat edaran semacam itu begitu. Termasuk juga saya ingin mengkoreksi lagi kalau saya salah, APBD Kabupaten Pati di 2024, anggaran 2024 itu disetujui 2,754 triliun. Betul? Iya. Sementara Betul, Mbak. anggaran 2025 itu disetujui mencapai 2,940 triliun. Betul, Mbak. Dan menurut Anda bijak tidak sampai kenaikan pajak hingga 250%? Kami kalau kenaikan pajak sampai 250% sangat memprihatinkan ya, Mbak. Begini maksudnya, kami di setiap OPD sudah dipangkas Pak Bupati anggarannya, bahkan karena efisiensi anggaran, DPR Pati itu dipangkas 18 miliar untuk pembangunan dan untuk infrastruktur. Kami memperbolehkan kok, Mbak. Kami tidak ada masalah karena untuk kepentingan rakyat saat itu kami tidak ada masalah. Bahkan kami di beberapa kegiatan dipotongnya anggarannya, kami sampai tidak ada kegiatan yang ini dan itu, kami tidak ada masalah. Tetapi karena kegunaan anggarannya itu untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Pati dan itu memang dijalankan. Tapi yang kami sayangkan Mbak, beberapa ratus miliar untuk pembangunan infrastruktur itu beliau tidak mengadakan lelang, Mbak, tetapi mengadakan semacam katalog, Mbak, e-katalog gitu loh, Mbak. Dan kami mendengar dari beberapa masukan tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalau yang bekerjakan proyek ya orangnya itu saja, biarpun beda CV, gitu, Mbak. Termasuk kemarin yang lagi viral di Videotron yang di samping posko masyarakat yang di depan alun-alun itu ada Videotron yang 1,3 miliar. Ternyata awalnya dipasang second, Mbak, katanya media yang cerita ke kami, ada datanya. Terus ujuk-ujuk viral diganti baru lagi. Nah, ini kan harus kita selidiki sampai ke sana juga, Mbak. Begitu, Mbak. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, berarti selama menjabat Bupati Sudewo ini kan kurang dari 6 bulan menjabat begitu ya. Sejauh ini komunikasi antara Bupati, Kepala Daerah Anda dan DPRD ini sejauh ini seperti apa? Khususnya untuk penentuan kebijakan-kebijakan strategis di Kabupaten Pati. Kalau terkait dengan komunikasi, kami normatif, Mbak. Tidak ada komunikasi yang instan, komunikasi kopi lewat kita ngopi atau diundang secara pribadi tidak ada, Mbak. Bahkan kami kaget saat anggaran 2025 itu ada alun-alun yang harus direnovasi, terus masjid yang harus direnovasi, karena kebetulan masjidnya itu masih bagus dan bekas direnovasi sebelumnya beberapa tahun yang lalu sudah direnovasi, itu tidak ada pembahasan dengan kami, Mbak. Dia pakai perbu penjabaran, Mbak. Kami tidak tahu pembangunan itu kemana-mana, kami tidak tahu, sehingga kami aja cari data saat itu untuk melakukan sidak, maka kami akan ngecek bangunan-bangunan mana, itu aja kami sulit, Mbak. Oke, baik. Ini menjadi baru terkuak lah ya di sini ya setelah kemudian ada pergerakan dari masyarakat civil society di kemarin 13 Agustus. Bagaimana ini? Bahkan sampai ada surat edaran dari kecamatan begitu ya. Tidak ada komunikasi yang cukup intens dan cukup baik antara Bupati dan juga DPRD untuk kebijakan-kebijakan strategis begitu ya. Ini juga dipertanyakan dari 18 Mei sampai ke kemarin 13 Agustus juga. Nanti kita akan pertanyakan fungsi pengawasan DPRD ini apa yang sudah dilakukan. Nah, apa yang bisa Anda baca nih dari sini? Ya, pertama tadi over PD ya Pak Bupati, karena saya kira ketika sudah menang pilkada itu bukan berarti selesai masalah. Pemerintah itu juga butuh koalisi, baik kepada elit dalam konteks ya di parlemen ya, kemudian kepada publik berkoalisi. Bagaimana kebijakan itu over PD ini karena memang merasa menang pilkada selesai didukung oleh pemimpin-pemimpin pusat atau bagaimana? Ya, saya kira asumsi saya menang pilkada dia bupati, ya udah ini berarti eksekutif heavy gitu, semuanya di saya. Pemerintahan, kekuasaan dan seterusnya. Apalagi memang ya dalam tanda petik beliau kan memang dari partai penguasa semacam itu yang punya bobot kekuasaan yang besar di nasional. Sayangnya itu logika yang berbeda. Nasional sendiri, lokal sendiri.
Anda harus membangun koalisi juga di level lokal supaya Anda didukung kebijakan-kebijakannya. Kemudian di level publik juga begitu. Kalau di elit enggak komunikasi searah, di publik malah intimidatif, wajar bom waktu meledak kemarin semacam itu. Dan ini bisa menjadi membesar kalau misalkan ini bola panasnya ada di DPRD sekarang. Iya, bola panasnya di DPRD karena memang sudah pansus dan semua spotlightnya sekarang ke DPRD konsentrasinya. DPRD bahkan sebenarnya ada lagi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, bisa melakukan apa untuk merespon ya aspirasi masyarakat Pati yang sudah klimaks nih. Ya jangan sampai ini besar lagi dan akhirnya menjadi kontraproduktif bagi pembangunan di Pati, bagi stabilitas di sana dan bahkan mungkin di nasional, karena sudah ada arahan-arahan netizen kita mengkait-kaitkan ini pemanasan dulu semacam itu. Ini daerah lain di mana seperti apa. Nah, ini kan harus diredam. Ya, misalkan Pati ada problem soal anggaran, pemerintah pusat bisa bantu apa misalkan. Ada intervensi semacam itu, saya kira perlu. Dan ini harus menjadi evaluasi. Persis, supaya nggak terjadi lagi di daerah-daerah lain hal serupa. Kalau seperti ini kan nggak nyaman kita berbangsa, bernegara. Ada satu daerah yang bermasalah, terus kita itu masalah lokal, masalah regional saja. Gitu. Pak Gubernur Jawa Tengah juga harus turun. Ya jangan sampai ya udah ini kan Pati saja. Gubernur bisa bantu apa soal anggaran? Gubernur bisa bantu apa untuk meredam? Yang Anda lihat ya saya belum hanya sebatas menghimbau ya Pak Gubernur ya semacam itu, karena ini kan bawahan dia dari secara administratif. Pak Gubernur juga harus turun, dalam artian ini dikeroyok sama semua stakeholder supaya apa? Masyarakat Pati adem, tenang dulu ya. Problem mereka apa? Pajak nggak jadi naik, oke. Apalagi kebijakan yang bermasalah. Langsung segera selesai 1-2 hari ini. Jangan terlalu lama. Ini emosinya sudah klimaks soalnya. Saya nggak bayangin Bupati lagi ngomong bersama massa dilempari sekonyong-konyongnya semacam itu, pemandangan yang sangat buruk. Dia nggak punya legitimasi memimpin. Betul. Dan kalau udah seperti itu susah ini diperbaiki. Usahanya harus benar-benar luar biasa. Ya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD juga harus cepat gitu. Supaya apa? Supaya bisa lebih stabil, bisa ternormalisasi walaupun tidak akan mudah proses itu. Oke, kalau kita lihat begitu ya, desakan, tidak hanya desakan masyarakat Pati begitu yang sudah klimaks kemarin 13 Agustus pecah begitu ya, tapi juga Bupati Pati Sudewo juga akan menghadapi desakan juga hak angket gitu ya untuk pemakzulan dan segala macam. Mampu nggak sebenarnya nanti Bupati Sudewo ini menghadapi ini semua begitu ya? Possibility-nya lebih baik mundur atau dimundurkan atau seperti apa menurut Anda? Semua opsi terbuka ya. Apalagi kalau lihat historik masyarakat Pati ini masyarakat pejuang nih. Ya ada latar sejarah yang kuat, petaninya memberontak zaman kolonial, terus ada masyarakat Samin di Blora yang menginspirasi masyarakat Pati. Jadi ini masyarakat pejuang, masyarakat yang memang benar-benar melihat ideal, hal-hal ideal itu harus tampak di mata mereka. Nah ini dipantik ya, terus-menerus lewat kebijakan-kebijakan tidak populis, lewat arogansi pemimpin, terus ya tadi mampetnya fungsi-fungsi pengawasan di kedewanan. Jadi lengkap semua akumulasi itu akhirnya terjadi. Nah saya kira ini harus dilihat oleh Pak Sadewo sebagai opsi-opsi. Mau istilahnya pemakzulan jalan terus, ini kan semakin dalam tanda petik membuat citra dia minor ya. Atau dia misalkan mundur, atau ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah pusat. Misalkan dia dipanggil, di-retreat ulang misalkan, supaya ya untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh misalkan wakil bupati. Sudah segaduh ini, segaduh ini loh. Yang paling kompromis gitu ya Mbak ya. Jadi opsi-opsinya dibuka semua, karena buat saya opsi itu perlu dipaparkan dan masyarakat menilai. Tapi kalau misalkan dalam konteks sekarang, ya saya kembalikan ke Pak Sadewo sendiri, karena ini selain di DPRD, bola di dia mau gimana seterusnya untuk memperbaiki, karena minta maaf saja masyarakat Pati sudah tidak bisa gitu. Ya, tapi faktanya yang kita lihat kemarin begitu ya. Kita lihat bersama Bupati tidak mundur, enggan mundur, hanya meminta maaf dan mengatakan saya akan menjadi versi lebih baik lagi ke depannya. Ya, berarti memang bolanya di DPRD untuk menjalankan pansus pemakzulan itu. Terus di pemerintah pusat juga ini bisa merespon sikap beliau yang semacam itu bagaimana, karena ya ini kontraproduktif ya. Saya khawatir justru nanti bisa berlanjut ke hal-hal yang lebih ya tidak kita inginkan. Kalau misalkan komunikasinya masih searah nih, masyarakat pengennya apa, Pak Bupati pengennya apa, tidak ada yang menjembatani itu. Dalam artian ya proses politik jalan di DPRD nggak apa-apa, tapi ada perlu lah misalkan Pak Gubernur, Pak Mendagri untuk memfasilitasi semacam solusi win-winnya apa supaya apa tidak terganggu nih pemerintahan. Oke, termasuk juga oke lah kalau misalkan dikatakan Bupati kan kita lihat tidak kemarin dalam situasi ini tidak mundur begitu. Betul.
melakukan akan saya menjadi lebih baik dan segala macam. Ketika oke lah kita berandai-andai, tetap ini roda pemerintah di tangan Bupati Sudewo. Sementara kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, Pati Jawa Tengah ini sudah terlanjur kadung, sudah emosi dan kecewa. Bagaimana ini? Itu yang susah untuk disembuhkan, diperbaiki ya. Karena memang legitimasi beliau berada di titik terendah hari ini, bahkan mungkin minus. Karena saya nggak bisa bayangin mau bicara sebentar aja sudah dilempari. Terus masyarakat sudah antipati dengan stakeholder di bawahnya yang tadi kata Pak Teguh ada surat intimidatif kalau nggak bayar PBB malah tidak dilayani semacam itu. Itu kan luar biasa berarti arogansinya semacam itu. Karena kok bisa sampai seberani itu, saya masih merasionalisasi apa yang membuat beliau-beliau ini berani sebegitunya sama rakyat. Sementara rakyat ini kan dalam posisi yang terjepit hari ini secara ekonomi. Kemudian juga mereka berharap ada imajinasi ketika mereka punya pemimpin baru, ya ada harapan baru yang terbit. Tiba-tiba kok ini bermasalah, itu bermasalah, dan tadi ada 12 item dan itu masalah-masalah yang ekstrim menurut saya gitu. Jadi wajar kalau misalkan masyarakat, elit di sana kemudian sangat kecewa, marah dan seterusnya. Dan ya Pak Sadewa perlu objektifikasi ini, melihat apa langkah progresif yang bisa beliau ambil. Tadi apakah memang bisa mundur, apakah memang mengikuti proses konstitusional, atau misalkan menunggu pemerintah pusat semacam itu. Atau mungkin Bupati Sudewo masih meyakini demo yang kemarin ini ditunggangi oleh kepentingan. Ya, kalaupun ditunggangi yang paling dominan publik kan, Mbak. Maksudnya dalam konteks seperti sekarang beliau harus reflektif juga bahwa beliau punya problem yang sangat akut secara elit, secara publik, bahkan secara keseluruhan nasional, untuk dalam tanda petik gagal mengkomunikasikan kepemimpinan dia yang baru berjalan ini. Jadi kalau misalkan dipaksa untuk beliau merasa ini ditunggang menjadi minor, kenapa? Karena ini sudah menjadi spotlight nasional. Penunggangannya sekarang publik. Isu daerah yang kemudian juga sekarang menjadi sorotan nasional. Pemerintah daerah yang lain juga ketar-ketir nih. Wah, saya harus hati-hati nih supaya nggak kayak Pati. Jadi ini bukan lagi bahasan Pati, kita bahasa Indonesia nih. Karena pemimpin-pemimpin level lokal, anggota-anggota DPRD di daerah lain sekarang lebih hati-hati, lebih mawas gitu, membuat kebijakan, membuat sebuah undang-undang, perda dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak mau seperti Pati. Ada statement semacam itu di netizen kita sekarang, dan dalam tanda petik mereka bilang kita mulai dari Pati. Artinya Pati ini laboratorium politik nasional sekarang. Kalau ini nggak dianggap serius oleh Pak Sadewo, ini juga akan berdampak ke kolega-kolega dia yang lain gitu. Bahkan pemerintah pusat, Cirebon, Jombang, semacam itu. Ini kan bisa jadi snowball effect ya, Mbak. Sehingga maksud saya masyarakat Pati juga tidak sendirian hari ini gitu. Anggota Dewan Pati nggak sendirian hari. Semua melihat, dan menurut saya ini jadi titik tolak supaya semuanya ya mengawal bareng-bareng. Yang mengawal kebijakan ini Pak Teguh bukan lagi Pati tapi Indonesia. Iya benar, karena memang udah jadi isu nasional begitu, bukan lagi soal isu lokal, soal Pati begitu ya. Saya ke Mas Teguh. Ini tadi dikatakan oleh Mas Agung, prosesnya bola panasnya sekarang di DPRD, konsentrasi semuanya di DPRD. Nah, apa yang harus dilakukan DPRD secepatnya, jangan sampai kemudian dalam tanda kutip ya mengkhianati aspirasi rakyat, aspirasi warga Pati yang kemudian memang mendesak agar pemimpinnya Bupati Sudewo ini mundur. Walaupun kita kemarin lihat sebelumnya Bupati Sudewo mengatakan menduga ada ditunggangi kepentingan lain. Baik Mbak, proses pansus ini kami akan berjalan normatif. Selama 12 item itu kita bahas satu persatu. Kalau di perjalanan itu nanti masyarakat punya data, punya bukti, bisa disampaikan ke kami. Prinsipnya kami akan terbuka Mbak. Dan kami hari ini tidak bisa dong menghakimi Pak Sadewo bersalah maupun benar. Karena belum ada pembahasan. Biarkan pembahasan ini bergulir, kami ditunggui masyarakat, kami terbuka. Media boleh menunggui kami bisa menyimpulkan nanti di ujung dari pembahasan pansus itu Mbak. Oke, termasuk juga ini menjadi sorotan juga di level nasional begitu ya, soal Pati Jawa Tengah ini tadi, dan tentu saja kita berharap konsentrasi semuanya bisa dilakukan oleh DPRD untuk bisa mengatasi permasalahan ini begitu ya. Kita akan tunggu bagaimana prosesnya seperti apa. Terima kasih Mas Teguh.
sudah bergabung bersama kami Ketua Pansus yang juga merupakan anggota DPRD Pati Jawa Tengah. Kemudian ada Mas Agung Baskoro juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio Orange Kompas TV. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam dari Jakarta untuk warga Pati.